Nah Ya. bro, ini kembali ke yang 100 hari Presiden Prabowo Gibran ini. Yang bro lihat di kementerian apa yang sudah sedikit yang lebih menonjol, sudah melakukan sesuatu, dan apa kementerian yang kira-kira masih melempem nih, nggak ada apa-apanya nih? Saya bicara kabar buruk dulu nih. Apa ini? Tentang RUU perampasan aset yang sampai sekarang belum disahkan. Kan bro pernah di DPR juga lama. Kira-kira apa nih yang jadi kendalanya? Kendala drama RUU perampasan aset harusnya mudah dilakukan. Mudah untuk secepatnya masuk dalam program prolegnas. Atau karena enggan gitu? Atau bagaimana bro? Ya, karena menurut saya saat ini pemerintah tidak serius. Nah, kalau kemudian muncul statement banyak, masa laut ada sertifikatnya, itu orang-orang yang tidak memahami aturan perundang-undangan. Maksudnya bro boleh? Kenapa nggak Boleh. paham? Boleh. Boleh. Selamat datang di HR On, edisi sharing discussion bersama saya Di Wijaya. Kali ini saya akan ngobrol lagi dengan seorang narasumber yang pernah podcast dengan kami sebelumnya. Beliau adalah pengamat politik dan hukum yang sangat mumpuni. Beliau selalu menelaah suatu permasalahan secara komprehensif dari berbagai aspek. Beliau adalah orang yang tepat disebut sebagai pakar politik dan hukum. Nah, untuk lebih jelasnya mendapatkan pandangan dan argumen beliau terhadap berbagai permasalahan yang terjadi saat ini, kontroversi dan yang sangat viral saat ini. Langsung saja kita ngobrol dengan Dr. Peter C. Zulkifli, SH.MH. Selamat sore bro, apa kabar? Selamat sore. Kira-kira di tahun 2025 ini bro punya apa rencana apa supaya bisa menjadi lebih bagus lagi? Ya, mau tidak mau kita harus terus merekam dan mengikuti perkembangan geopolitik dunia, terutama geopolitik ekonomi yang seringkali berdampak terhadap industri nasional. Mau nggak mau kita harus ngikutin itu. Nah ini bro kan pemerintahan Prabowo Gibran 100 hari ini, tapi menurut survei dari Litbang Kompas ini kan menunjukkan kepuasan masyarakat sangat tinggi. Nah tapi sebenarnya banyak juga pendapat orang ini Litbang ini kadang-kadang surveinya dianggap tidak betul-betul merepresentasikan sesuatu kenyataan. Nah kalau bro melihatnya ini lebih ke arah mana nih? Ya, saya melihat bahwa mungkin survei Litbang Kompas seperti yang sebelumnya juga sering dilakukan, bagi saya ini merupakan motivasi yang sengaja diberikan oleh Kompas terhadap kegiatan kinerja Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar setelah 100 hari mereka lebih optimal lagi membangun kinerja kabinet agar kabinet lebih konsen terhadap persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan pendidikan, kesehatan, terutama persoalan-persoalan lapangan pekerjaan. Ya ini memang tantangan berat ya, apalagi kedepannya kan sudah dunia memasuki teknologi digital seperti AI yang katanya nanti banyak akan mengambil alih pekerjaan manusia. Nah ini tentunya bahaya pengangguran itu semakin tinggi nih bro. Kembali seperti pada pertemuan sebelumnya, saya seringkali memberikan sedikit pengertian atau penjelasan bahwa saya tertarik dengan statement Pak Prabowo di akhir tahun 2024 bahwa pada tahun 2025 ini konsentrasi beliau adalah di lembaga pendidikan dan kesehatan nasional. Melihat berbagai macam carut-marut yang terjadi belakangan ini, mungkin pernyataan beliau di tahun 2025 ini mulai agak sedikit berinteraksi atau karena belum sempat lain. untuk direalisasi atau apa? Karena sepertinya belum kesentuh kalau pendidikan itu kesehatan. Justru itu saya melihat komposisi atau pemangku kekuasaan di Kementerian Pendidikan, Sains dan Pendidikan Tinggi. Menengah juga adalah orang-orang yang luar biasa ya. Tetapi siapapun mereka, jika kemudian negara tidak support, tidak memberikan dukungan, tidak mengkaji kembali regulasi tentang sistem pendidikan nasional maupun kesehatan nasional,
maka sampai kapanpun kita akan ketinggalan dengan negara-negara tetangga. Justru mungkin menteri sekarang ini ditugaskan itulah harus buat terobosan, harus bikin semacam konsep apa yang harus dilakukan supaya ada terobosan baru tadi itu supaya memajukan negara kita. Tapi saya selalu berbicara dengan fakta. Fakta hari ini khususnya Pulau Jawa masih banyak anak-anak kita di pelosok daerah yang lulus SMP maupun SMA, justru mereka tidak siap untuk mendapatkan edukasi lebih tinggi lagi. Kenapa? Ya mungkin sistem pendidikan yang saat ini sedang berlangsung jauh dari kata baik, jauh dari kata baik. Makanya saya menghimbau, saya mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Raka Buming Raka untuk serius membenahi sistem pendidikan dan kesehatan nasional. Nah, satu hal yang perlu saya ingatkan lagi bahwa pemerintah dan DPR telah menyepakati dan telah diputuskan dalam paripurna tentang Omnibus Law Kesehatan. Sampai hari ini PP-nya juga belum dibuat oleh Presiden, dan ini otomatis banyak orang-orang bertanya-tanya. Di sisi yang lain, pada saat pemerintahan Presiden Joko Widodo seringkali mengingatkan berapa ratus triliun setiap tahun uang kita yang keluar ke luar negeri untuk biaya kesehatan, ya kan? Berobat ke luar negeri. Nah, sebenarnya itu tidak salah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, tapi lebih baik jika pada saat pemerintahan saat ini dikaji secara mendalam, kenapa banyak orang-orang justru lebih nyaman memilih berobat di luar negeri, ya. Saya salah satu orang yang langsung melihat fakta di lapangan. Memang banyak dokter-dokter kita walaupun sudah banyak tambahan beberapa huruf di belakang namanya beliau, cara menerima pasien, cara mendengar keluhan pasien itu mereka kelihatannya kurang care terhadap persoalan kesehatan masyarakat kita. Bahkan seperti dikejar-kejar waktu karena sebentar lagi saya praktek di sana sini, antara pasien BPJS dengan pasien umum itu cuma dijatah 2-3 menit. Bagaimana seorang yang punya masalah kesehatan bisa menyampaikan problem itu dengan serius, dengan sepenuhnya, jika kemudian dokter yang sudah mendapatkan banyak tambahan huruf di belakang namanya hanya memberikan waktu 2-3 menit, dan sampai hari ini itu terjadi. Sampai hari ini terjadi, dan banyak lulusan-lulusan muda yang punya kemampuan tidak kalah dengan yang senior-senior, tetapi mereka tidak boleh menangani kasus-kasus ABCD. Seperti ada monopoli dalam menangani praktek. Kalau ini tidak dirubah, ya bahaya. Tidak boleh menyalahkan masyarakat kita yang memang punya kemampuan ekonomi kemudian berobat di luar negeri, ya nggak boleh juga. Sebenarnya kalau ekonomi ya, bro, saya juga banyak melihat dan juga ya mengetahui sendiri juga. Itu kalau masalah ekonomi bahkan banyak yang berpendapat lebih murah malah berobatnya ke luar negeri di salah satu kota di Malaysia daripada di Jakarta. Betul, betul, dan itu sudah disampaikan oleh Menteri Kesehatan Bapak Budi Sadikin bahwa obat-obatan yang mestinya dijual murah dan mudah didapat oleh masyarakat kita yang tidak mampu, justru masyarakat kita tidak mampu membelinya. Dan statement yang kedua beliau sebagai Menteri Kesehatan, obat-obat kita dijual yang harganya jauh lebih mahal dari obat-obat yang dijual di negara-negara tetangga kita seperti Malaysia dan Singapura. Obat yang kandungan sama harganya betul. Saya sendiri juga pernah lihat dan pernah beli juga sih. Vitamin yang mudah dijangkau oleh masyarakat seperti di Singapura, yang mudah yang dibutuhkan masyarakat, tidak boleh dijual mahal, dijual murah. Beda dengan yang ada di Indonesia. Dan saat ini bisa kita lihat berapa persentase kenaikan obat-obatan. Ada yang 40%, bahkan ada yang di atas 100%. Ya toh? Hukum tertinggi di Indonesia adalah keselamatan rakyat. Bagaimana mungkin seorang pimpinan taat dan setia terhadap konstitusi jika kemudian keselamatan rakyat itu tidak serius diperhatikan. Harus ke situ, ujungnya. Itulah.
Nah, ini bro tentang kesehatan, pendidikan. Pendidikan ini saya lihat memang masih apa ya, semakin mengkhawatirkan bro. Karena apa? Saya sendiri juga pernah alamin, saya punya yayasan yang ini mungkin saya sampaikan di beberapa kesempatan yang sebelumnya juga. Jakarta Utara ini, di Pademangan, itu anak umur 10 tahun, kelas 4 SD, membaca aja nggak bisa. Ini bagaimana? Itu bukan jangan kan ngomong di luar yang terpencil ya. Di Jakarta saja begitu. Dan juga kemarin kan ada Pak Deddy Mulyadi, Gubernur terpilih Jabar, juga tanya sama anak SMP atau SMA itu, 1 tahun 12 bulan, 2 tahun berapa bulan, nggak bisa dihitung juga. Sangat-sangat miris sekali sebenarnya, sedih lihat itu. Coba ini pendidikan harus diubah, harus gimana supaya jadi bagus. Bicara kembali soal pendidikan, Pak Edi, saya juga prihatin. Saya juga banyak mempekerjakan mahasiswa-mahasiswa yang mau masuk di perguruan tinggi di Malang dari NTT. Mahasiswa-mahasiswa yang mau selesai kuliah di perguruan tinggi di Malang, juga mayoritas dari NTT. Pada saat bercengkrama, kita makan bareng-bareng dan lain-lain. Saya kepingin tahu bagaimana keinginan mereka setelah lulus, dan kemudian saya mencoba bertanya, karena dia lulusan misalnya sekolah pendidikan guru, konsentrasinya A, B, C, dan lain-lain. Saya mencoba menguji mereka dengan soal-soal perkalian dasar. Tidak bisa, tidak bisa. Saya juga kepingin menguji mereka, coba lihat jam dinding itu jam berapa. Yang nggak pakai angka atau yang nggak pakai angka. Kalau dia lihat gadget, ya, kalau lihat gadget jam berapa dia tahu tuh angka. Tapi kalau lihat jam dinding, yang jarum gitu nggak bisa baca ya. Tahu. Nah, yang lain lagi, saya dan istri sedang membuat kue. Mereka dilatih membuat kue. Siapa tahu kalau mereka kembali ke NTT, mereka punya keterampilan untuk membuat kue dan mungkin bisa mandiri berjualan di sana. Disuruh nimbang tepung, mentega, 1 on, 2 on, nggak ngerti. Nah, itu satu hal yang harus menjadi keprihatinan pemerintah, khususnya lembaga pendidikan nasional kita. Ya kan, sehebat apapun kita mengundang orang dengan background pendidikan yang luar biasa dari Harvard, dari manapun. Jika kemudian sistem pendidikan nasional, kesehatan nasional kita tidak direformasi, tidak dirubah, tidak ada ketegasan dari pemerintah terhadap praktek-praktek yang sesungguhnya melanggar aturan undang-undang, melanggar hukum, bahkan melanggar konstitusi kita, sampai kapanpun kita akan tertinggal. Dan yang bahayanya ini kan kita untuk mengantisipasi demografi kita. Karena bonus demografi Indonesia ini kan sangat besar untuk usia produktifnya. Kalau semua nanti generasi yang saat ini yang bro bilang, yang saya lihat sendiri juga dengan mata saya sendiri, nanti bertumbuh menjadi generasi yang ke depan ini bagaimana, nggak ada skillnya, yang tadi menghitung juga nggak bisa. Indonesia emasnya bagaimana bisa terwujud? Justru itu. Tidak cuman dari adik-adik dari NTT yang ikut bergabung, yang tinggal di rumah kita sambil dia membantu pekerjaan-pekerjaan di rumah saya. Saya juga mengundang teman-teman dari Malang Selatan, lulusan SMP, lulusan SMA, sama juga. Waduh, makanya saya bilang tadi Jakarta Utara juga dekat sini aja. Dan saya sempat bertanya kepada mereka, baik dari adik-adik dari NTT maupun dari Jawa Timur. Terus kamu kok bisa lulus gimana? Sebenarnya saya sekolah itu nggak pernah sekolah, kita main aja. Nah, terus waktu ujian, ya soalnya udah disiapin kepala sekolah. Nah, yang kayak begini ini Pak Edi, terjadi bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Ya kan? Di satu sisi elit-elit kita di pusat di Jakarta, ngomongnya melampaui bulan di langit. Tapi fakta di lapangan seperti itu. Terus satu lagi mungkin sekolahnya pingin prestasi dinilai bagus, tingkat kelulusan dulu misalnya sekian. Ya, mungkin yang nggak lulus juga semua jadi lulus. Tapi nggak tahu ini benar nggak, nanti kita coba cek lagi. Katanya sih sekarang aturannya semua harus lulus. Kalau begini kan bahaya. Kita harus meniru negara-negara yang sudah maju. Paling dekat adalah China, kemudian Jepang, Singapura, Malaysia. Pada usia-usia balita, mereka nggak dikasih beban untuk apa? Belajar tambah ini tambah itu perkalian atau pembagian atau enggak. Mereka ditempatkan di sebuah lingkungan
untuk melatih mereka memiliki logika berpikir yang baik, menumbuhkan menumbuhkan inisiatif sehingga mereka pada saat masuk di pelajaran-pelajaran yang sudah ditentukan, mereka sudah punya standar logika berpikir yang baik. Beda dengan yang terjadi di tempat kita, di negara kita. Untuk anak-anak kecil saya lihat, kita lihat play group yang basicnya internasional. Mereka kan datang hanya ditanya siapa nama orang tua, sama main siapa nama ini, setiap hari siapa yang kasih makan dan lain-lain. Secara tidak langsung sebenarnya itu merupakan pengantar ilmu pengetahuan budi pekerti. Mereka diingatkan betapa luar biasanya orang tua ini terhadap kalian. Jika kalian kemudian tumbuh tidak punya kemampuan apa-apa, apa yang akan kalian hadapi di masa depan? Kembali kepada persoalan bonus demografi, mempersiapkan generasi emas. Saya pesimis dengan kalau dengan kondisi sekarang ini gawat sekali, bukan apa-apa, gawat sekali. Dengan statement ini jujur saya pesimis, ya kan? Selama masih banyak intoleransi, selama masih banyak diskriminasi, selama masih banyak praktek-praktek ilegal di lingkungan lembaga pendidikan. Saya pikir 2045 generasi emas kita tidak siap berkompetisi dengan generasi-generasi negara tetangga. Itu yang bahaya. Nah, ini. Bukan saya pesimis, wah kata Pak Presiden kita harus optimis. Optimis harus ada dasarnya Pak Edi ya. Nah, pesimis juga karena saya melihat fakta-fakta di lapangan. Beda dengan orang yang berkuasa tapi tidak pernah melihat fakta-fakta di lapangan. Beda dengan elit-elit yang berkuasa asal bicara, menyenangkan hati rakyat, memuja-muja, mengangkat-angkat, tapi sesungguhnya mereka sedang mempola sesuatu, tetapi praktek tanggung jawab sosial negara terhadap rakyat, bicara tentang pendidikan, kesehatan, keselamatan itu tidak pernah optimal dikerjakan oleh pemerintah. Ini susah, kita susah. Kita harapkan Presiden Prabowo sekarang itu dan Kementerian Pendidikannya harus beranilah, ini harus reformasi betul supaya siap ini menghadapi Indonesia Emas ke 2045 ini. Karena masih ada waktu ini. Kalau telat lagi nanti ya repot nih. Nah bro, ini kembali ke yang 100 hari Presiden Prabowo Gibran ini. Yang bro lihat di kementerian apa yang sudah sedikit yang lebih menonjol, sudah melakukan sesuatu, dan apa kementerian yang kira-kira masih melempem nih, nggak ada apa-apanya nih? Saya bicara kabar buruk dulu nih. Apa ini? Kementerian yang saya melihat yang harus dievaluasi oleh Presiden Prabowo yang pertama kali adalah kementerian yang urusannya daerah tertinggal. Ini harus dievaluasi. Ini bagaimana seorang menteri jika kemudian suka berbicara di ruang publik, tetapi beliau tidak bisa membedakan mana yang boleh dikonsumsi oleh masyarakat, mana yang tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat. Ini kan berbahaya. Sebagai pembantu presiden, pertama kali yang ada di benak seorang menteri menjaga kredibilitas presiden. Karena pimpinannya para menteri presiden. Yang pertama itu menteri hukum. Ini kabar buruknya, menteri hukum juga begitu. Pada saat berbagai macam persoalan hukum terjadi di tanah air, menteri hukum harus berani memberi masukan kepada presiden. Ya toh, jangan berbicara asal bunyi aja. Ya kalau nggak bisa kami menjawab pertanyaan para jurnalis, ya kan masih ada wakil menteri. Wakil menteri kan seorang pakar, pakar hukum pidana. Berilah ruang kepada wakil menteri untuk menjawab daripada semua momen itu diambil oleh menteri hukum, tapi kemudian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu justru keliru, salah. Kemudian yang harus kembali kinerjanya menurut saya masih belum sempurna adalah Menteri Pariwisata. Ya, Menteri Pariwisata. Ini menteri terkait di Indonesia nih. Ini Menteri Pariwisata. 5,sekian triliun HKPN-nya. Menteri Pariwisata juga harus dievaluasi atau kemudian dimotivasi untuk meningkatkan kinerjanya setelah 100 hari pemerintahan
Presiden Pak Prabowo Subianto. Di samping itu juga ada Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Problem industri nasional tidak lepas dari semua kebijakan dua kementerian ini. Ya, kasus bangkrutnya Sritek dan beberapa perusahaan tekstil nasional lainnya ini sebenarnya sebuah tamparan. Maksud Ya bro kan? itu di Kementerian Perdagangan itu nggak membatasi import-import yang malah merugikan pabrik di tekstil di Indonesia maksudnya bro? Atau gimana? Atau bahan bakunya nggak ada? Atau bagaimana? Aplikasi pendekatan para menteri harusnya mengundang industri-industri, pemilik industri-industri nasional yang selama ini berkontribusi sangat besar bagi kepentingan bangsa dan negara untuk mendengar apa yang menjadi persoalan-persoalan mereka. Yang bro dengan apa persoalannya yang sering Persoalan mereka yang kan, membuat mereka bangkrut? kesulitan untuk ekspor. Mereka kesulitan bersaing dengan banyak bahan baku dari Cina yang masuk ke wilayah kita, masuknya secara ilegal, diizinkan dan sebagainya, itu mengganggu produktivitas mereka kan. Jika kemudian kegiatan produktivitas mereka terganggu karena banyak masuk barang-barang ilegal di tanah air, secara otomatis akan mengganggu kegiatan bisnis nasional. Ya, karena banyak gitu. tekstil yang import ilegal ini kan harganya murah-murah. Bagaimana kita bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% 8% target jika Pak kemudian kinerja para menteri khususnya perindustrian dan perdagangan justru acuh tak acuh atau tutup mata terhadap persoalan industri nasional. Nonsen. Itu akan tercapai. Waduh, Dan ini harus menjadi perhatian para menteri khususnya perdagangan dan perindustrian. Begitu juga menteri investasi. Nah, menteri investasi ini harus benar-benar orang yang punya kemampuan komunikasi internasional, nasional yang baik. Kembali lagi kepada target pertumbuhan nasional 8%. Bagaimana mungkin kita sampai ke situ jika kemudian terjadi berbagai persoalan sosial yang mengakibatkan program investasi nasional itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Komunikasi maksud bro itu bahasanya atau kemampuan secara komunikasi secara komprehensif? Ya, kalau orang itu komunikasinya bagus ya otomatis orang ini punya kemampuan manajerial yang bagus. Sama seperti begini Pak Edi. Kita melihat banyak orang-orang suka mengkritisi. Ini kan lagi banyak euforia baru di tanah air. Kebebasan ekspresi di Indonesia memang dilindungi oleh konstitusi. Tetapi kebebasan ekspresi yang tetap menjunjung tinggi etika. Betul, jangan kebablasan. Bukan suka-suka bicara kan begitu. Bagaimana mungkin seorang yang tidak punya pengalaman profesional, tidak pernah memimpin sebuah perusahaan, dia menilai industri besar yang saat ini punya banyak masalah. Seolah-olah dia itu lebih ngerti mengelola industri itu. Ini kan lucu gitu. Lucu gitu. Ya kan? Kalau seorang guru besar mengkritisi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian itu masih ada relevansinya. Tapi seseorang yang kemudian tidak punya pengalaman profesional, tidak pernah punya pengalaman memimpin sebuah perusahaan multinasional, dia bisa berbicara tentang bahwa perusahaan itu kelirunya, salahnya, kenapa sampai terjadi seperti itu, karena ini kan lucu. Mungkin dia banyak membaca dan mendengar dari pihak-pihak lain. Ya, tetapi tidak tepat ya, Pak Edi, tidak tepat. Saya sebagai seorang CEO atau Pak Edi sebagai seorang CEO kemudian merekrut seseorang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pasti ada parameter kan? Pasti ada parameter. Orang yang dibutuhkan adalah orang yang bukan cuma karakternya baik, bukan cuma pendidikannya baik, tapi orang yang memang pernah memiliki experience di bidang itu. Kalau tidak kan buang waktu. Belum lagi dengan perkembangan AI di dunia. Persaingan AI mulai keras antara China dan Amerika.
sudah diprediksi beberapa tahun ke depan itu akan terjadi hiperinflasi. Nah, tidak banyak orang memahami hiperinflasi ini apa. Apa nih kayaknya? Tentang keuangan atau inflasi apa? Tentang keuangan. Dan ini disebut sebagai badai ekonomi dunia. Kalau sampai terjadi hiperinflasi, maka orang-orang yang saat ini tidak punya kemampuan, yang biasa saja kemampuannya, akan tergantikan dengan robot-robot yang kata banyak para pakar, kemampuannya itu melebihi orang-orang yang kemampuan berpikirnya biasa-biasa saja. Dan peluang pekerjaan itu akan diambil alih mereka semua. Ini benar, ini bukan sebuah intimidasi, ya toh. Nah, ada nggak keinginan masyarakat itu untuk mengupgrade dirinya supaya tidak ketinggalan? Kalau melihat fakta yang Pak Edi tadi ceritakan tentang banyak anak-anak yang lulus sarjana, lulus SMA tidak ngerti apa-apa. Bahkan saya tanya apa artinya PKK juga nggak bisa jawab. Orang ditanyaannya SMA depan sekolah, MPR apa kepanjangan juga kagak tahu. Pancasila itu mulai dari sila pertama, ini gambar apa, ini Artinya gambar apa. Dulu kan kita nggak ngerti juga. Wajib tahu, wajib belajar. Jadi selama sekian tahun mereka di bangku sekolah itu apa yang mereka pelajari? Ya, otomatis kan seperti itu ya kan. Walaupun saya tidak menjadi pengajar, tapi kadang saya masih diundang kuliah tamu, seminar dan sebagainya. Jadi saya juga berinteraksi dengan para pendidik, saya juga berinteraksi dengan mahasiswa. Nah ini bro tadi yang kurang bagus nih, yang bagusnya yang menteri yang sedang agak udah menonjol apa nih kira-kira? Yang saya melihat bagus, sangat menonjol ada Kementerian Lapas dan Imigrasi. Ya. Oh, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Itu Pak sangat Agus responsif Pak Edi, Pak Agus. Kemarin petugas di Bandara Suta dipecat pimpinan semua. Itu. Memang harus ada keberanian untuk merubah paradigma lama menjadi paradigma baru, di mana hukum itu memiliki peran yang sangat penting untuk merubah potret Indonesia di mata dunia. Hukum harus tegas, tidak pandang bulu. Tidak cukup cuman diskors, tidak cukup cuman diberikan jabatan. Bila perlu menurut saya harusnya dipecat, diproses secara hukum. Ini mempermalukan, sangat memalukan. Ya, karena itu adalah pintu utama begitu tahu. Sangat memalukan. Turis masuk, investor masuk. Bangsa dan negara, itu yang pertama. Cerminnya. Kemudian Menteri Keuangan. Oh, ini juga bagus ya. Bu Sri Mulyani, luar biasa. Beliau sudah sering mengatakan baik di IG beliau, baik dalam setiap komunikasi dengan para jurnalis di media televisi. Beliau mengatakan banyak tekanan bagi perekonomian nasional kita. Terjadi seringkali kontraksi. Ya toh, tetapi dengan sabar, dengan serius, beliau kemudian tetap berusaha agar perekonomian nasional tidak terjadi persoalan yang sangat serius. Kita akui sampai hari ini Indonesia belum mengalami krisis. Disebut juga tidak mengalami krisis ekonomi seperti negara-negara di Eropa, Jerman, Perancis, bahkan sekarang sudah bergeser ke Inggris. Mereka sudah mengalami itu. China juga sudah mengalami krisis, terjadi perlambatan ekonomi luar biasa. Jepang juga mengalami itu, bahkan Amerika. Tapi luar biasa saya katakan, puji Tuhan ya, Indonesia sampai hari ini mampu melewati badai itu. Berarti Menteri Keuangannya sangat mumpuni, punya jam terbang tinggi dan juga kepintaran kali. Nah, ya toh. Kalau seperti Bu Sri Mulyani itu kan manajerial skillnya luar biasa, pengetahuannya, dia memahami konstruksi ekonomi dunia dan berbagai macam kebijakan, termasuk suku bunga Bank Sentral Amerika yang seringkali mempengaruhi kebijakan perekonomian dunia. Itu membuat Indonesia sampai hari ini justru bertahan, bahkan dinilai akan menjadi negara dengan ekonomi baik daripada negara-negara yang lain. Nah, untuk meningkatkan terus
kondisi ekonomi nasional kan perlu kerja sama menteri-menteri yang lainnya. Nggak boleh, wah ini bagian saya yang penting ini, saya nggak peduli urusan itu, nggak bisa. Jika kebijakan Kementerian Perdagangan, kebijakan Kementerian Perindustrian mengganggu iklim investasi nasional, mengganggu iklim investasi daerah, ya Bu Sri Mulyani juga akan mengalami kesulitan. Bagaimana menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Mana lagi kementerian yang kira-kira mungkin punya rapat bagus? Kementerian Kesehatan ya, sampai hari ini terobosannya selalu baru dibanding Kementerian Kesehatan sebelumnya. Tetapi harapan saya Kementerian Kesehatan berani berbicara kepada Presiden Prabowo Subianto agar undang-undang Omnibus Law Kesehatan yang telah disepakati dan disahkan oleh pemerintah dengan DPR secepatnya dikeluarkan PP. Sehingga implementasi undang-undang Omnibus Law Kesehatan ini bekerja dengan optimal, melindungi kepentingan dan hak-hak kesehatan masyarakat di seluruh wilayah tanah air. Satu lagi yang tentang rencana pengampunan pajak. Nah, bicara soal pengampunan pajak, Pak Edi, ini terjadi di berbagai negara. Nah, sebenarnya Indonesia ini mengadopsi cara kerja negara-negara lain. Saya pikir ada nilai positifnya pengampunan pajak. Tetapi saya pikir jangan cuma fokus kepada pengusaha. Harusnya pengampunan pajak juga Menteri Keuangan dalam hal ini Dirjen Pajak harus juga berani menyentuh para pejabat. Ya kan? Sebenarnya pekerjaan ini sederhana. Tinggal mau apa tidak. Kalau pejabat pengampunan pajak lapor, oh ternyata ini hasil kemarin. Ini nah makanya kalau pengampunan pajak kan ya begitu. Jangan cuma fokus ke pengusaha, ya kan? Harus fokus juga ke para pejabat. Harus fokus juga para pemangku kekuasaan. Tidak boleh fokus ke pengusaha aja. Kalau tujuannya ingin meningkatkan pendapatan negara. Ya. Isunya juga ini untuk pengampunan pajak ini katanya ada satu unsur lagi yang untuk memutihkan uang-uang yang abu-abu atau yang hitam nih, gimana menurut Bapak? Ya sebenarnya mudah ya, Pak Edi, buat negara kita untuk mengidentifikasi berapa sih sesungguhnya perputaran uang rupiah di negara ini. Itu yang pertama. Ya, bagaimana lalu lintas giral yang nilainya itu besar, dianggap besar dari angka ini ke angka ini, ya kan? Sebenarnya mudah untuk melihat itu. Dan lebih mudah lagi jika para pegawai pajak itu tidak berkolusi dengan para pemilik perusahaan atau yang lainnya, ya kan? Sekarang ini banyak yang bisa dikerjakan oleh orang-orang yang punya duit dan duitnya berasal dari tempat gelap. Banyak. Kenapa ada pasar kripto? Kenapa ada tren industri koin macam-macam? Ini sebenarnya ini dibuat banyak untuk disimpan oleh orang-orang yang selama ini karena mendapatkan harta. Nggak tercatat di BI kali ya, karena kan kripto selama. Bagaimana bisa tercatat? Nggak bisa, itu sangat secret itu. Saya pikir kita harus banyak belajar, Pak Edi, harus banyak belajar dan harus sungguh-sungguh membuat sistem untuk melihat siapa yang harusnya membayar pajak lebih besar, siapa yang selama ini menyembunyikan kekayaannya. Jangan terus fokus ke pengusaha, harus mulai bergeser ke para pejabat. Ya kan? Tadi satu lagi yang tentang pengampunan pajak ataupun segala macam ini, ada nggak? Ini kan katanya nanti uang-uang judi online lah, yang narkoba itu juga mau dibersihkan semua kali. Maksudnya mau datang supaya jadi legal itu. Kemungkinan ke situ nggak? Saya membaca tentang Bitcoin itu sudah ada lebih kurang 12 tahun lebih yang lalu. Dan saya berkeyakinan yang menyimpan kekayaannya di mata uang Bitcoin bukan cuma satu negara tapi semua negara. Dan saya juga pernah mendengar
banyak uang gelap juga disimpan di sana. Termasuk yang tadi misalnya di online narkoba itu dimainkannya di sana ya. Justru kenapa Bank Sentral Amerika menolak Bitcoin menjadi bagian dan sebagainya karena dia khawatir bahwa industri ini akan menjadi tempat yang justru tidak mendukung ekonomi Amerika, justru malah akan menghambat ekonomi Amerika. Ya, ini perlu kita beralih ke satu lagi tentang RUU perampasan aset yang sampai sekarang belum disahkan. Kan perlu pernah di DPR juga lama. Kira-kira apa nih yang jadi kendala nih? Kendala drama RUU perampasan aset. Saya kasih judul itu. Kenapa drama? Drama RUU perampasan aset. Ini juga menggelitik banyak kalangan, baik praktisi, akademisi, bahkan para pengusaha-pengusaha yang selama ini rindu terciptanya good governance, terciptanya sebuah lembaga yang bersih, sebuah institusi yang tidak selalu menciptakan masalah untuk dapat benefit, kan begitu. Drama RUU perampasan aset ini harusnya mudah dilakukan, mudah untuk secepatnya masuk dalam program prolegnas. Atau karena enggan gitu, atau bagaimana menurut ya, karena menurut saya saat ini pemerintah tidak serius. Ya, ada keengganan itu ya. Pemerintah tidak serius. Pada saat pemerintahan Bapak Joko Widodo, beliau menguasai mayoritas koalisi. Bahkan sebelum beliau berseteru dengan Ibu Mega. Harusnya RUU itu mudah disahkan. Kenapa tidak? Bahkan DPR menolak. Statement dari salah satu kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang saat itu menjabat Ketua Komisi 3, beliau menerima Menko Polhukam, Bapak Profesor Mahfud MD. Dengan vulgar beliau mengatakan, kalau Bapak ingin RUU perampasan aset ini saya meniru, mengutip pernyataan beliau. Nah, silakan tanya Ketua Umum, jangan kami. Nah, kalimat itu. Nah, ini bukannya malah menunjukkan sesuatu ini ke Ketua Umum nih. Kejujuran beliau ini harusnya ditiru. Sama seperti pengalaman saya membahas sebuah rancangan undang-undang, capek lebih dari 6 bulan, tapi ada beberapa pasal bisa berubah dalam waktu 2 hari. Dan kenapa bisa berubah? Yang bisa mengerjakan itu cuma ketua-ketua umum. Yang dikatakan oleh Mas Bambang, selaku Ketua Umum pada saat beliau melakukan RDP dengan Menko Polhukam Profesor Mahfud MD, ini realita. Saat ini Pak Prabowo sebagai presiden juga menguasai mayoritas koalisi. Mudah. Beliau tinggal panggil semua Ketua Umum. Serius, ini masukan. Ketua Umum langsung telepon ke fraksi-fraksi, jalan. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, maksimal 6 bulan selesai. Rampung itu. Sekarang saya mau menyampaikan hal lain di luar ini, Pak Edi. Dramanya itu apa? Dramanya ini drama. Drama memang partai-partai tidak siap membahas ini. Partai-partai tidak siap membahas ini. Kenapa? Karena aparat-aparat penegak hukum kita juga masih sama. Masih sama. Dalam berbagai kasus pidana, kenapa tindak pidana pencucian uang seperti yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi itu tidak dilakukan. Sama. Harusnya, apalagi dengan SEMA 69, ya, surat edaran Mahkamah Agung 69, pembuktian untuk menindak seorang tersangka dalam tindak pidana pencucian uang tidak perlu lagi membuktikan pidana asalnya. Tapi begitu dicurigai boleh langsung. Langsung. Kalau dulu kan nggak boleh. Pidana asalnya harus terpenuhi, baru TPPU. Sekarang tidak. Pertanyaan saya, apakah itu sudah dikerjakan oleh para penegak hukum kita? Tuh tidak. Tidak itu karena dalam tanda kutip ada ya nego-nego. Ya kita semua tahu lah. Kita semua tahu lah, ya kan? Kita semua tahu. Ya kan? Oknum itu oknum katanya. Oknum, ya kan? Pada saat saya membahas KUHP pada waktu itu, saya membahas RUU KUHP. Amandemen KUHP. Desakan terhadap pembahasan rancangan undang-undang itu pun sangat
kuat sekali. Sebenarnya DPR kalau serius satu hati dengan pemerintah, RUU apapun bisa berjalan, bisa dilakukan. Nah, kita capek-capek menyusun TPPU itu sampai hari ini berapa kasus yang sudah ditangani KPK? Berapa TPPU yang sudah dikerjakan oleh KPK? Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Dan ini fakta ini jangan kemudian pada saat kita menyampaikan fakta dianggap kita sedang mendiskreditkan, sedang ngomongin lembaga-lembaga itu. Tidak, kita harus profesional. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Edi tentang bagaimana RUU perampasan aset sampai hari ini terkatung-katung, tidak ada pembahasan. Dan itu juga disampaikan oleh beberapa anggota Komisi 3 kepada Menteri Hukum yang saat ini. Kenapa Bapak tidak menyampaikan RUU perampasan aset? Itu sudah ditanyakan pada saat awal setelah beliau dilantik terjadi RDP dengan Komisi 3, itu dipertanyakan. Jawaban Pak Menteri, wah udah nggak jelas, nggak connect, out of context dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh anggota masih Komisi bisa 3. dikejar terus. Nah, iya. Terus. Nah, dikejar terus, tapi kalau mayoritas fraksi tidak menghendaki ya itu nggak bisa. Iya tuh, tidak bisa juga, tidak bisa dilakukan. Kita coba belajar di Singapura. Hukuman penjara bagi koruptor itu maksimal cuma 6 bulan. Wah, ringan sekali ya. Nah, tetapi terdakwa ini setelah keluar dari sel, paspornya dicabut, tidak boleh membuka rekening bank. SIM-nya dicabut, KTP-nya diberi tanda. Dia di mana-mana harus naik angkutan umum. Begitu juga dengan keluarga-keluarganya. Oh, sanksi sosialnya ini lebih berat ya. Nah, akhirnya kasus korupsi di Singapura sangat kecil, beda dengan negara kita. Setelah Orde Reformasi berkibar, itu kasus korupsi bukan cuma terjadi di lingkaran pejabat pusat, sampai RT, sampai kelurahan sekarang banyak itu diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi, oleh Kejaksaan Agung dan lain-lain. Ini mulai banyak diperiksa. Kesejahteraan yang dimaksud pemerintah akan dibagikan ke sampai desa, diberikan anggaran agar desa ikut berperan aktif meningkatkan kemampuan masyarakatnya, terjadi proses pemberdayaan masyarakat, justru tetap tidak dilakukan. Karakter ini yang nggak gampang dirubah. Yang bisa ngerubah karakter ini, nah ada satu pelajaran manajemen yang saya peroleh pada saat juga saya mengikuti sebuah kuliah. Kalau pimpinan berhadapan dengan orang yang cerdas dan dia juga aktif dalam melakukan pekerjaan, cukup dengan instruktif, anak buah kita itu langsung paham sebenarnya yang diinginkan kita apa. Nah, yang kedua, kalau pimpinan ketemu dengan anak buah yang cerdas tapi agak sedikit pasif, kita tidak bisa instruktif, Pak Edi. Tapi kita juga harus berpartisipatif supaya mereka pelan-pelan mengerti maksud kita. Yang susah ini ketemu sama orang yang bodoh, banyak ngomong, sok pinter, celometan. Ini nggak bisa lagi instruktif dan partisipatif. Bisanya represif. Represif ini memang kelihatannya menyakitkan, justru akan cepat terjadi lompatan. Meningkatnya kesadaran, tumbuhnya keinginan agar dia tidak lagi melakukan kesalahan. Beda dengan yang kita alami saat ini. Nah, setelah ditangkap KPK, nggak seperti yang kita lihat dalam film-film atau berita dunia di Cina, di negara lain, di Singapura, di Filipina, mereka menunduk malu. Ini enggak. Senyum-senyum. Wah, gitu. Nah, ini sebuah fenomena yang harusnya ditangkap oleh para pendidik, ditangkap oleh para penegak hukum, bahwa sikap seperti ini tidak menguntungkan masyarakat. Apa yang dilihat masyarakat ini jadi kayak seperti kok biasa-biasa senang ya gitu, kan? Biasa aja. Seperti bahwa penegak hukum kita juga setelah menghukum mereka
kelihatannya mereka tidak ada rasa penyesalan. Nggak ada efek jerahnya. Nggak ada penyesalan dari sikapnya, seolah-olah kan seperti itu. Dalam bukunya E. Summers, Management, yang saya katakan tadi instruktif, partisipatif, dan represif, ini harus mulai dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita. Ya kan, jangan dengan alasan perikemanusiaan, dengan alasan kebebasan berekspresi itu dilindungi oleh konstitusi, tapi dalam praktek mereka melanggar konstitusi, tidak menjunjung tinggi etika, mengabaikan aturan-aturan hukum yang berlaku. Ini harus mulai ada keseriusan dari negara untuk memberikan kewenangan sepenuhnya kepada aparat untuk mendidik. Aparat tidak boleh lagi diintimidasi dengan HAM, aparat tidak boleh diintimidasi dengan A, B, C, D, nggak boleh. Kalau ini dilakukan terukur, benar, taat dan patuh terhadap aturan perundang-undangan, saya yakin bonus demografi 2045 kita akan melihat generasi Gen Z ini siap menjadi abdi negara, menjadi pribadi-pribadi yang siap mengabdi kepada kepentingan rakyat. Ya, berarti kita harapkan Presiden Prabowo dengan jajarannya ini berani nih mereformasi pendidikan dasar kita dulu, terus karakternya tadi itu yang harus dibaguskan supaya dan juga skillnya bagus sehingga bisa siap ya. Betul. Nah ini bro, satu lagi yang agak kontroversi dan sangat viral saat ini adalah masalah pagar laut di Tangerang. Nah ini kan ada kasus hukumnya yang katanya sudah ada sertifikatnya HGB SHM di atas pinggir laut itu yang di luar luar pantai. Bro melihat ini bagaimana ini sekarang? Soal pagar laut ini tidak mungkin terjadi 1-2 bulan yang lalu, tidak mungkin terjadi 2-3 bulan yang lalu. Pengusaha sebesar Agung Sedayu, saya tidak kenal ini sama Agung Sedayu, saya hanya mendengar nama perusahaan, saya tidak pernah mengenal. Tidak mungkin berani melakukan itu sebelum melakukan koordinasi dengan para pejabat terkait pagar laut itu. Nah koordinasi dalam hal ini apakah ngikutin aturan apa enggak, perizinan segala macam? Pagar itu sudah dibangun mulai tahun berapa? Nggak mungkin dong KPP, Kemaritiman, Kementerian juga nggak tahu. Nggak mungkin dong Pak Edi. Ya kan? Saya yakin mereka semua tahu. Ya kan? Yang penting harus dilakukan penyelidikan. Siapa yang mengizinkan pembakaran itu dilakukan. Kan begitu. Dasar landasan hukum Anda melakukan itu apa? Petunjuk dari siapa? Kan begitu Pak Edi. Negara tidak dapat membuat pengecualian hukum terhadap apapun, walaupun kasus itu sudah menjadi viral dan mendapatkan perhatian publik. Maksudnya, hukum harus ditegakkan. Hukum tidak berpihak kepada siapapun. Ya kan? Tapi hukum juga tidak boleh mengesampingkan hak-hak para pengusaha, hak-hak para nelayan dan rakyat. Nah, aplikasi pendekatannya yang penting. Jangan aplikasi pendekatannya politik terus. Nah, kalau aplikasi pendekatannya politik terus, kalau terjadi pagar di wilayah laut, di pesisir pantai, ini kan ada 2 yurisdiksi nih. Kementerian KKP dengan ATR BPN. Ya kan? Yang masalah sertifikat di setahu saya dalam aturan perundang-undangan ya toh ini lebih banyak domainnya ke Kementerian KKP Pak Edi. Kan wilayah laut. Iya, Kementerian KKP. Nah, bicara soal sertifikasinya itu BPN. domainnya ATR BPN. Sudah diatur oleh undang-undang beberapa waktu yang lalu setelah terjadi perubahan-perubahan regulasi yang dulu diatur oleh pusat, sekarang daerah diberikan kewenangan nih. Bupati, kabupaten, kota, provinsi dan sebagainya. Tinggal dicek, tinggal diikutin. Nah, kalau kemudian muncul statement banyak, masa laut ada sertifikatnya, itu orang-orang yang tidak memahami aturan perundang-undangan. Maksudnya bro, boleh? Kenapa nggak boleh. paham? Boleh. Boleh. Nah ini suaranya baru dengar. Nah, saya harus baca bro komplit. apa dasarnya bro bilang boleh nih? Boleh. Apa nih, Boleh.
Saya harus baca komplit ya Pak Edi supaya ini undang-undang yang tidak salah saya ya. dasar apa undang-undangnya ini yang harus kita tahu juga ini apa dasarnya ini. Hak atas tanah di wilayah perairan. Ini diambil dari mana? Maksudnya dasar itu? Undang-undang Pokok Agraria dan PP. Hak atas tanah tidak hanya terbatas di daratan. Ini artikel dari guru besar agraria, Profesor Ismail dari Gajah Mada. Nuryaman Ismail. Tapi juga di wilayah perairan atau perbatasan pesisir yang pengajuannya melalui Kementerian Kelautan. Kalau dikasih izin bisa disertifikatkan maksudnya dalam undang-undang ini. Makanya saya teruskan. Sebagaimana diatur dalam PP nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan tanah merujuk pada pasal 65 ayat 2 PP 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, pendaftaran tanah, pemberian hak atas tanah di wilayah perairan dilaksanakan berdasarkan perizinan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan. Ini ada dua wilayah yurisdiksi. Dalam pasal 1 angka 7 PP 43 tahun 2021 tentang penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan dan atau hak atas tanah diterangkan pula bahwa perizinan terkait kegiatan yang memanfaatkan ruang laut adalah legalitas yang diberikan kepada badan usaha atau masyarakat. Anggaplah kalau boleh, cuman masalahnya kan ini yang dipermasalahkan ada nggak izin dari KKP supaya itu bisa jadikan. Nah ini kan persoalannya tinggal bagaimana mereka bekerja. Ya dong, jangan kemudian persoalan ini muncul kemudian di framing oleh orang-orang itu saja, mulai dari pemerintahan sebelumnya yang muncul orang-orang itu saja. Ya, yang saya harapkan ini Kementerian ATR BPN dan Kementerian Kelautan bekerja sama melakukan kajian-kajian mendalam. Kemudian melaporkan persoalan-persoalan ini kepada Presiden. Kemudian ditentukan aplikasi pendekatan apa yang baik. Tidak semakin gaduh seperti hari ini. Sebelum dilanjutkan bro nih, supaya penonton SRN juga nggak bingung, saya juga bingung nih. Orang itu saja itu maksudnya yang mana nih? Nah orang-orang itu saja kan kita bisa melihat ya. Beberapa orang yang muncul ini adalah orang-orang yang saya namanya lupa ini Pak Edi. Tapi orang-orang ini kan dari dulu adalah orang-orang yang punya kekecewaan mendalam terhadap pemerintahan. Dan saya yakin siapapun presidennya, mereka akan terus melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya, prinsipnya jika dalam kajian-kajian mendalam, dalam penelitian-penelitian yang dilakukan oleh dua kementerian ini, dilakukan sinergitas untuk mendalami kasus ini, dan jika ditemukan ada perbuatan hukum atau perbuatan pidana, silakan diproses. Kan itu aja. Ya dong. Jadi persoalannya kan sebenarnya gampang. Jangan kemudian saya sebagai pembantunya Pak Edi diberi tugas untuk membantu pimpinan agar suasana, situasi politik bagus. Saya justru menjadikan ini panggung dan saya melakukan pendekatannya demonstratif. Saya melakukan pendekatannya represif. Jadi akhirnya saya melihat ada semacam pembunuhan karakter di sini. Tidak boleh. Yang menentukan seseorang bersalah tidak itu pengadilan. Bukan seseorang yang menjabat, apalagi seorang menteri. Nah, beliau mengatakan bahwa masa kelautan orang bisa bayar PBB dan lain-lainnya. Saya pikir beliau sebagai menteri ATR BPN pasti dikelilingi orang-orang yang hebat. Ada staf khusus, ada staf ahli. Beliau bisa mengundang pakar-pakar, guru-guru besar, ahli agraria dari Gajah Mada, dari Universitas Indonesia untuk mendengar. Nah, gara-gara pendekatannya beliau lebih menonjolkan arogansi dan terkesan represif, akhirnya malah gaduh nih banyak masyarakat, jalan-jalan yang sudah dibangun dibongkar
dan lain sebagainya dari gaduh. Ini berbahaya ini. Ini berbahaya. Maksudnya bro, kalau lihat dari pencabutan sertifikat HGB ini gimana? Menurut saya tidak boleh dilakukan seperti itu. Wah, mengumumkan bahwa di sini ada yang salah, juru ukur salah. Oke, boleh. Itu bagian dari kewenangan Kementerian ATR BPN. Tapi bukan begitu cara menyampaikannya. Dia memulainya meneliti persoalan ini aja menurut saya, menurut kacamata saya Pak Edi ya, saya juga bisa salah. Nggak tepat, tidak tepat. Karena beliau menyampaikan sertifikat itu diperoleh dengan administrasi yang lengkap, yuridis itu yang bukan lengkap, kewenangan beliau. Materinya yang katanya setelah beliau menemukan itu, ya udah jadikan bahan, serahkan itu ke Kejaksaan Agung atau KPK, biar pengadilan yang memutuskan, bukan beliau yang menilai. Tapi kan beliau berhak membatalkan. Kewenangan beliau boleh melakukan itu, tapi dalam kasus ini menurut saya keputusan beliau ini justru bisa menimbulkan konflik hukum. Dengan kedudukan beliau saat ini sebagai Menteri ATR BPN, Menteri Kelautan, undanglah para guru besar yang ahli, yang paham sejarah undang-undang pokok agraria, mulai dari Belanda sampai dirubah lagi, coba pelajari. Definisi tanah itu apa, harus paham. Masa seorang pejabat tidak paham definisi tanah itu apa? Dalam Undang-Undang Pokok Agraria pasal 1 ayat 4, definisi tanah itu udah jelas Pak Edi. Bahwa tubuh bumi, tanah itu bukan cuma daratan tapi tanah yang juga ada di kolong air dan perairan. Oh itu ya, definisi. Loh iya dong. Ini nggak bisa dirubah. Jadi hari ini saya mendengar di berbagai media, mana ada kelautan ada sertifikatnya. Itu ya saya nggak menyalahkan mereka yang membuat pernyataan itu, karena pada saat mereka mengelola persoalan-persoalan sosial yang muncul di lingkungan masyarakat, di lingkungan dunia usaha, terjadinya gesekan sosial antara masyarakat dan dunia usaha. Mereka aplikasi pendekatannya terlalu emosional. Harusnya mereka mengundang. Indonesia banyak pakar-pakar hebat. Hati-hati Pak Edi. Di Indonesia dinamika politik saat ini seringkali politik menyamar menjadi kepedulian terhadap kepentingan rakyat. Politik menyamar menjadi seolah-olah apa yang saya kerjakan ini semua untuk kepentingan rakyat. Padahal sikap politik seperti ini lebih memiliki kecenderungan punya agenda-agenda politik lainnya, ya toh? Yang harusnya masyarakat diredam, diuji, apakah benar masyarakat yang protes itu ada kepentingannya yang dijajah, kepentingannya yang diabaikan, diuji. Jangan kemudian, waduh, sikap arogansi, sikap-sikap represif itu lebih ditonjolkan daripada logika berpikir yang seharusnya tetap berpegang teguh dengan prinsip-prinsip kehati-hatian, prinsip-prinsip perundang-undangan. Kalau tidak bisa mengkaji lebih dalam, banyak kesempatan kita bisa mengundang pakar-pakar agraria dari berbagai universitas seperti yang saya katakan tadi, Profesor Ismail dari Universitas Gadjah Mada. Hal ini penting dilakukan supaya kita tidak salah membuat pernyataan di ruang publik. Ya toh? Kalau memang ada proses yang dilanggar, yang dilakukan oleh oknum-oknum, kecuali diskors, ada data buat pernyataan. Wah, kasih KPK. Proses hukum Mas Bro. Nah, kasih Kejaksaan Agung. Walaupun di sana masuk wilayah hukum administrasi negara, tapi kalau dari pernyataan Pak Menteri kan seolah-olah di sana ada cacat material. Kalau ada cacat material berarti ada produk yang dipalsukan, ada produk yang dilanggar. Tadi sudah saya jelaskan tentang KKPRL. Boleh sepanjang badan usaha mengikuti itu sesuai dengan aturan yang ada di Kementerian KKP, maka mereka boleh
boleh memiliki itu. Ya tadi yang masalahnya mereka sudah atau belum memiliki izin itu kan. Nah, bro, kalau dari sisi investor nih bro, kan kita lihat proyek yang dibangun itu kan cukup besar ya. Kalau investor kan pingin ada kepastian hukum juga. Kalau sampai nanti apa yang sudah dilakukan dikembangkan, tiba-tiba terkena kasus begini harus dibatalkan atau harus berhenti, ini kan menjadi kerugian investor dan juga kerugian negara. Nah, bro melihatnya gimana nih? Apa yang disampaikan, yang dikerjakan oleh Kementerian ATR BPN saat ini menurut saya justru berpotensi merugikan kepentingan negara. Dan saya juga sudah berkomunikasi dengan beberapa teman, mereka ahli sebagai pendidik di universitas, bahwa apa yang disampaikan oleh kementerian ini bisa menimbulkan konflik hukum. Maksudnya konflik dalam artian gugat balik, digugat oleh investor. Pengusaha merasa dirugikan dan lain-lain, pengusaha punya hak yang sama ya untuk membuat laporan. Dan apa yang terjadi saat ini kan malah gaduh di lapangan. Masyarakat, preman-preman ikut campur dan lain-lain dan sebagainya. Dan akhirnya kecenderungan pernyataan-pernyataan masyarakat yang terekam oleh media, sudah mulai ada pernyataan-pernyataan yang masuk ke unsur SARA, pernyataan-pernyataan sudah yang masuk dalam wilayah-wilayah yang justru ini malah dapat mengganggu stabilitas politik nasional yang saat ini sedang diperjuangkan oleh Presiden Prabowo agar kita konsentrasi untuk menatap masa depan, untuk mempersiapkan generasi emas, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang targetnya diharapkan bisa masuk di angka 8%. Jika kemudian kewenangan yang dimiliki ATR BPN digunakannya, cara menggunakannya salah, maka yang terjadi pengusaha-pengusaha nasional akan takut melakukan investasi, ya kan? Yang harus dipahami oleh banyak menteri-menteri ini, dia nggak cukup cuman kompetensi saya di sini, nggak boleh. Mereka juga harus belajar dan tahu apakah kewenangan yang saya miliki jika saya menggunakan kebijakan seperti ini tidak mempengaruhi iklim investasi, tidak mempengaruhi program-program pelaku usaha. Itu kan juga harus dipikirkan. Betul nggak? Jangan persoalan-persoalan yang terjadi saat ini itu dijadikan panggung. Makanya saya ngomong tadi, jika penyamaran politik ini melakukan penyamaran seolah-olah saya bekerja untuk kepentingan rakyat, padahal sesungguhnya saya memiliki agenda politik yang lain, maka yang terjadi pasti berpotensi merugikan kepentingan bangsa dan negara. Dan perlu digarisbawahi, proyek strategi nasional dan PIK ini berbeda. Jangan didramatisir seolah-olah dan lain-lain. Dan proyek strategi nasional itu milik pemerintah, bekerja sama dengan swasta, ya kan? Nah, proyek strategi nasional ini berpotensi menciptakan iklim investasi dalam jumlah sangat besar. Dan jika itu terjadi, dapat menciptakan lapangan pekerjaan sangat besar. Dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah itu luar biasa bagus. Ini jangan digoreng-goreng. Ini mungkin timbul ada konflik sosial di bawah ini karena banyak warga masyarakat yang memprotes karena mungkin dari nilai ganti rugi yang tidak sesuai atau bagaimana, sehingga itu menimbulkan ekses-ekses yang terjadi hari ini. Menurut ya, ada nggak ke situ? Kasus-kasus seperti itu sudah sering terjadi di tanah air, Pak Edi. Mulai dari pembangunan jalan tol sampai hari ini juga masih banyak orang yang belum diganti. Kasus-kasus tanah itu kasus-kasus di pengadilan nomor 1 terbesar dibanding kasus pidana lainnya. Nah itu yang harus kita benahi juga. Ya. Nah, Kementerian ATR BPN dan Kementerian KKP harus menjadi media yang baik. Kepentingan bangsa dan negara menjadi landasan utama untuk melakukan kegiatan-kegiatan, keputusan-keputusan, kajian-kajian, pendalaman atas persoalan yang terjadi saat ini, tanpa merugikan hak yang satu dengan yang lain. Jangan demonstratif. Apalagi destruktif yang merusak selama ini. Nggak boleh itu. Jadi harus benar-benar memahaminya luar biasa, tidak boleh
demonstratif, tidak boleh ada kesan arogansi dan sebagainya dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan kasus ini bisa cepat diselesaikan dengan baik dan juga pembangunan itu tidak terhambat gitu ya. Nah, ini karena terbatasnya waktu, Bro, ini pertanyaan penutup. Bagaimana menurut Bro, apa saran Bro supaya hukum ini bisa berpihak kepada masyarakat dan keadilan yang lebih bisa diutamakan? Hukum diciptakan untuk ketatatertiban umum. Hukum diciptakan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dan kemanfaatan. Jika hukum itu dikelola oleh orang-orang yang selalu punya agenda lain, maka sekecil apapun kasus itu atau sebaliknya sebesar apapun kasus itu, maka yang menang belum tentu benar, bahkan yang kalah juga belum tentu salah. Jelas kalimat bahasa saya, Pak. Yang terjadi saat ini seperti itu. Salah memutuskan lah, Nah, salah putusan penerapan hukum itu harus dilakukan dengan benar. Jika penerapan hukum itu tidak dilakukan dengan benar, maka persoalannya akan menjadi tidak benar. Bagaimana hukum di Indonesia menjadi baik? Keberanian Presiden untuk merubah potret hukum di Indonesia, memberikan hukuman yang tegas dan luar biasa terhadap para penegak hukum yang mengerjakan hal-hal tidak patut dikerjakan. Hukum-hukum yang kita buat, ciptakan di Indonesia ini luar biasa, Pak Edi. Tetapi implementasinya sering menjadi tidak baik karena jabatan-jabatan strategis itu tidak diisi oleh orang-orang yang memiliki pengabdian dan integritas tinggi. Mereka yang menjabat di posisi-posisi strategis di lembaga penegak hukum di Indonesia justru orang-orang yang bermasalah. Ini yang ini fakta dan ini tidak boleh dinafikan, tidak boleh diabaikan. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak Edi, sama-sama Pak Edi. Waktunya yang bersedia kita wawancara, kita ngobrol. Sobat setia SRON, itulah tadi obrolan saya dengan Dr. Peter C. Zulkifli, SHMH. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa juga membuka mata kita, bisa melihat sesuatu hal lebih komprehensif dari berbagai aspek. Kita harapkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan pengusaha itu harus betul-betul mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan konflik ke depannya dan tidak merugikan baik kepada pengusaha sendiri ataupun kepada masyarakat setempat. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik bersama narasumber yang wow dan amazing hanya di SRON, Edi Sering Discussion, podcast yang kreatif, inovatif dan informatif. Sampai jumpa.